Hai, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa kembali dengan saya, Chef Rudy di channel Tata Boga. Dalam kesempatan yang baik ini, di pembelajaran sistem baru yaitu online, saya akan memberikan materi pengolahan dan tata hidang serta penyajian makanan. Baik, mari kita mulai dan perhatikan video materinya. Saya mengajak pada Anda semua untuk tetap semangat dan fokus pada pembelajaran yang akan kita lakukan saat ini. Dari saya, salam sehat, jaga kesehatan yang utama, tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Selamat belajar. Selamat pagi, salam jumpa kembali dengan saya Rudy di channel Tata Boga. Pada saat ini atau kesempatan hari ini saya akan membacakan atau memberikan materi pembelajaran tentang hidangan sup dan soto Indonesia, baik jenis dan juga penyajian dan pengolahannya. Mari kita mulai. Adapun pengertian sup dan soto terbagi menjadi dua, yaitu sup itu sendiri yang dimaksudkan adalah masakan yang berkuah yang terdiri dari kaldu yang dibuat dengan cara mendidihkan bahan-bahannya dan biasanya diberi bumbu serta bahan lainnya untuk menambah rasa. Sementara untuk soto yaitu sup khas Indonesia yang berisi campuran daging atau ikan serta poultry yang direbus bersama sayuran dan aneka rempah-rempah.
Baik, materi selanjutnya yaitu adalah klasifikasi sup dan soto. Adapun klasifikasi sup dan soto dibagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya adalah sup dan soto. Dari hidangan sup itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sup jernih atau sering dibilang clear soup. Yang kedua yaitu jenis thick soup atau sup kental. Yang mana sup kental itu dibagi juga menjadi dua, yaitu sup puree dan sup yang menggunakan krim. Ya, jadi contoh-contoh dari sup jernih atau clear soup biasanya adalah sup soto ayam, soto iga, maksud saya sup ayam, sup iga, sup buntut, ya, kemudian yang sifatnya krim atau puree itu bisa tomato cream soup, brokoli puree, dan lain-lain. Kemudian bentuk atau jenis soto juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu soto kuah kaldu dan soto kuah santan. Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan contoh daripada soto kuah kaldu, misalnya adalah sop buntut, ya, soto Bandung, soto mie, dan kuah-kuah yang bersantan. Soto-soto yang bersantan adalah soto tangkar, ya, kemudian soto Betawi, dan lain-lain sebagainya. Dan ini adalah contoh macam-macam soto, yaitu soto kuah kaldu yang tanpa santan atau sering kita sebut adalah clear soto, ya. Salah satunya adalah soto Bandung. Kemudian ada soto Lamongan, soto ayam Lamongan, juga soto ayam Madura. Kemudian ada contoh-contoh soto yang berkuah santan, salah satunya adalah soto Betawi, soto kuning Bogor. Nah, di sini ada jenis atau macam-macam sup. Macam-macam sup yang terdiri dari sup jernih bisa dikategorikan dalam contoh sup iga, sup konro, kemudian sup kimlo, dan contoh sup kentalnya adalah sup jagung, sup krim brokoli, kemudian sup mushroom, kemudian ada sup red bean, seperti itu.
Adapun bahan pembuatan sup dan soto Indonesia, dasar utama dari bahan tersebut adalah kaldu. Ya, kaldu yang mana kaldu juga terdiri dari beberapa jenis, ada kaldu sapi, kaldu ayam, dan kaldu ikan. Kaldu sapi komposisinya dibuat dari tulang-tulangan atau dagingnya itu sendiri yang dimasak selama 4 jam beserta dengan aroma sayur-sayuran yang diperlukan. Kemudian kaldu ayam terdiri juga dari kaldu yang dibuat dari bahan-bahan tulang ayam yang dimasak selama kurang lebih 2 jam dan harus bening. Baik, materi selanjutnya yaitu komposisi bumbu dan rempah untuk pembuatan sup dan soto. Yang mana bumbu rempah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bumbu dan rempah sup. Salah satunya adalah bawang merah, kemudian ada bawang putih, bawang bombay, seledri, daun bawang, jahe, kemudian ketumbar dan merica. Kemudian bumbu dan rempah soto, rempah-rempahnya adalah ada bawang merah, kemudian bawang putih, kunyit, merica, kemiri, ketumbar, lengkuas, jahe, daun salam, serai, daun jeruk, dan daun bawang. Kemudian ada beberapa bahan isian sup. Bahan isian sup juga terdiri menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu bahan nabati yang terdiri dari sayuran warna merah, yaitu contohnya adalah sup tomat, sayuran warna hijau, yaitu brokoli, kemudian ada sayuran warna kuning, yaitu jagung, dan kacang-kacangan, yaitu sup kacang merah. Atau sering juga menggunakan sup lentil, ya. Kemudian ada lagi bahan-bahan sup yang terdiri dari bahan dasar hewani, yaitu contohnya adalah ayam, contoh supnya yaitu sup kimlo. Kemudian bahan daging, yaitu contoh supnya adalah sup kaki atau sup iga atau sup tunjang. Kemudian yang berbahan dasar ikan yaitu sup ikan atau kita sering juga sebut sup tom yum, ya. Kemudian ada sup kakap, ada sup tekwan. Selanjutnya adalah contoh bahan sup yang berbahan hewani lainnya, yaitu dari contoh ayam. Contoh supnya adalah soto Lamongan, ada soto Kudus, kemudian contoh bahan daging yaitu soto dok, soto Padang, yang berbahan udang yaitu contohnya sup udang atau sup tom yum, ya.
Dan sementara bahan pelengkap untuk sup dan soto yaitu pelengkap sup biasanya kalau di masakan Indonesia terdiri dari ada karbohidrat yaitu nasi, lontong, kemudian ada bihun, bawang goreng, kecap, seledri. Sementara pelengkap daripada soto selain ada nasi, lontong, kemudian ada bihun atau soun, bawang, daun seledri, tomat, daun jeruk, dan jeruk nipis, serta perkedel, ada juga sambal dan kecap. Kemudian bahan yang menjadi sumber pengental dalam pengolahan sup dan soto itu juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pengental sup terdiri dari satu adalah tepung terigu bisa, kemudian tepung sagu, ada susu, ada telur, ada mentega, kemudian ada butter, ada krim, dan sayur-sayuran. Sementara untuk pengental soto yaitu santan dan susu. Sekarang bagaimana penyajian sup dan soto itu disajikan? Di mana dalam penyajian sup dan soto diperlukan alat-alat untuk bisa mempercantik penyajian di meja. Salah satunya adalah sup cup. Ya, salah satunya adalah sup cup, yang mana sup cup itu juga banyak pilihannya sesuai dengan kebutuhan sup yang akan kita sajikan. Di sini saya kasih contoh sup cup yang ukuran kecil, yaitu dengan dua telinga di sebelah kiri dan kanannya, atau sering disebut buyong cup atau sup cup. Kemudian untuk penyajian soto itu agak lebih besar porsinya, seperti contoh yang ada di cuplikan ini. Dan yang paling terpenting untuk semua penyajian sup itu harus disajikan dalam keadaan suhu panas di antara 70 sampai 90 derajat Celcius. Baik, kita ke materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya nanti kita akan simak di sesi berikutnya. Pada saat ini, materi tentang hidangan soto dan sup Indonesia serta penyajiannya kita sudahi dulu. Selamat belajar dan mengkaji dengan baik materi-materi yang kita pelajari hari ini dan di kemudian hari. Terima kasih, selamat belajar, semangat terus, salam sehat.